Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pejuang P3K. Tes tahap 2 sudah ada di depan mata, mari kita persiapkan lebih lanjut. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada rekan-rekan semua untuk belajar bersama dengan mengerjakan tryout P3K PAI kompetensi teknis, dan bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan satu kaos dari saya yang diambil dari kolom komentar. Bagi yang beruntung, yuk semangat kita kupas soalnya. Langsung saja ya, bersama-sama kalian kerjakan sendiri-sendiri. Saya akan memaparkan soal-soalnya. Nanti jawaban akan saya share di kolom komentar. Belum mengerjakan, mari kita berdoa bersama-sama. Mulai. Cukup. Selanjutnya saya mohon dukungannya kepada rekan-rekan semua untuk menekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih atas subscribe-nya. Langsung saja, nomor 1. Di dalam mengajar, seorang guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP, yang di dalamnya terdapat indikator pencapaian kompetensi, dalam arti IPK. Jika kompetensi dasar yang diajarkan adalah siswa mampu memahami bacaan sholat, maka indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah A. IPK kunci memahami bacaan di dalam sholat. IPK pendukung mendefinisikan bacaan-bacaan dalam gerakan sholat. IPK penghayaan menciptakan sikap yang mencerminkan bacaan sholat. Yang B. IPK kunci menciptakan sikap yang mencerminkan bacaan sholat. IPK pendukung mendefinisikan bacaan-bacaan dalam gerakan sholat. IPK penghayaan memaknai bacaan di dalam sholat. C. IPK kunci mendefinisikan bacaan-bacaan dalam gerakan sholat. IPK pendukung memaknai bacaan di dalam sholat. IPK penghayaan menciptakan sikap yang mencerminkan bacaan sholat. D. IPK kunci menganalisis bacaan di dalam sholat. IPK pendukung mendefinisikan bacaan di dalam sholat. IPK penghayaan menciptakan sikap yang mencerminkan bacaan sholat. Yang E. IPK kunci mendefinisikan bacaan di dalam sholat. IPK pendukung menciptakan sikap yang mencerminkan bacaan di dalam sholat. IPK penghayaan memahami sikap yang mencerminkan bacaan sholat. Silakan untuk dijawab, manakah jawaban yang paling tepat? Silakan untuk ditulis. Nomor 2. Teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar yang diperoleh, dan belajar tidak hanya diukur dari perubahan tingkah laku yang tampak saja yang selalu dapat diukur, akan tetapi belajar dikatakan berhasil apabila mampu membuat kaitan sesuai dengan kemampuannya, menunjukkan ciri teori belajar: A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Kognitivistik, D. Behavioristik, E. Sibernetik. Soal ini adalah pengembangan dari teori yang dikemukakan oleh Brunner. Langsung saja kalian jawab soal nomor 2 ini. Saja soal nomor 3. Tujuan pembelajaran yang paling sesuai yang mengacu dari indikator menciptakan tindakan nyata sebagai wujud iman kepada kitab suci Al-Quran adalah A. Mampu membuktikan tingkah laku di dalam kelas orang yang mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. B. Siswa mampu membuktikan tingkah laku di depan kelas orang yang mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. C. Siswa mampu membuktikan tingkah laku sehari-hari menurut Al-Quran. D. Siswa mampu membuktikan tingkah laku di depan kelas orang yang mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang E. Siswa mampu membuktikan tingkah laku dengan menerapkan di depan kelas orang yang mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Manakah jawaban yang paling benar? Ingat, kata kunci dari tujuan pembelajaran yaitu ABCD. Itu ABCD: audien, behavior, conditioning, dan degree. Silakan untuk dijawab soal nomor 3 ini. Soal nomor 4. Dari praktek pembelajaran menurut teori Ausubel yang diterapkan di dalam pembelajaran PAI dengan materi hukum bacaan dan mati yang dikembangkan dalam proses pembelajaran, sehingga manakah praktek pembelajaran di bawah ini yang paling tepat? A. Guru menjelaskan materi hukum bacaan dan mati kepada siswa. B. Guru memberikan contoh huruf idhar
C. Siswa mampu menghafalkan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. D. Siswa mampu mengamati dan mencatat setiap penjelasan dari guru dan berpikir agar sama memahaminya yang disampaikan guru untuk dihafalkan. E. Siswa mampu mencari hukum bacaan nun mati yang ada di dalam Al-Quran sesuai pemahaman masing-masing yang dimiliki siswa. Silakan untuk dijawab. Ingat bahwasanya teori pembelajaran Ausubel adalah teori pembelajaran bermakna, jadi tidak terlepas dari proses pembelajarannya itu pasti untuk menunjukkan bahwasanya proses belajar itu harus memiliki makna, tidak hanya sekedar hafalan. Silakan untuk dipilih. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Itu ada sebuah pemaparan. Nomor 1, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. 2, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. 3, menerima informasi yang sudah dihafalkan akan lebih efektif dan mudah untuk diingat. 4, informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya meninggalkan bekas sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. 5, informasi yang baru akan dikembangkan sedemikian rupa tanpa harus memaknai apa yang sedang dipelajarinya. Manakah jawaban yang paling benar mengenai kelebihan teori belajar David Ausubel di atas? A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 1, 3, 5, D. 1, 2, 4, E. 1, 4, 5. Silahkan dijawab. Ingat teori dari Ausubel yaitu teori pembelajaran bermakna. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Perbedaan antara teori bermakna yang dikembangkan oleh Brunner dan Ausubel yang tepat adalah 1. Pencarian dan penyajian pembelajaran teori Brunner bersifat deduktif sehingga disebut kurikulum spiral. 2. Brunner menekankan pada objek luar yang dikembangkan agar saling berkaitan dan bagaimana menemukan arti dalam hubungan tersebut. 3. Ausubel belajar mampu mengaitkan struktur apa yang sudah ada pada dirinya. Yang keempat adalah pencarian dan penyajian data dari teori Ausubel bersifat induktif. Jawaban yang paling tepat dari perbedaan kedua tokoh pembelajaran di atas ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4, E. 2 dan 4. Silakan untuk dijawab. Jadi inti dari pembelajaran teori Brunner dan Ausubel adalah menekankan kepada teori belajar bermakna. Soal nomor 7. Melalui tahap perkembangan pengetahuan yang dimiliki siswa yang diamati oleh seorang guru fikih di salah satu madrasah dengan memperkenalkan rumus-rumus yang mudah dipahami membuat siswa menjadi lebih terampil dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian warisan dan pembagian bersusun yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan agar guru sebaiknya menggunakan teori Brunner dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan hukum perkembangan yang diungkapkan oleh J. Piaget. Sehingga apa yang dilakukan guru tersebut dalam teori Brunner berada pada tahapan A. Simbolik, B. Operasional formal, C. Operasional konkret, D. Ikonik, E. Inaktif. Soal nomor 8. Menurut Gardner, sebaiknya pembelajaran itu mampu menumbuhkan kegiatan belajar, mengajar, dan proses kognitif yang baik. Proses pembelajaran instruksional event adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan minat dan memfokuskan perhatian siswa. 2. Menyampaikan tujuan dari kegiatan belajar. 3. Mereview pelajaran sebelumnya. 4. Menyampaikan materi-materi pada proses pembelajaran. 5. Memberikan arahan kepada siswa tentang petunjuk belajar. 6. Memberikan stimulus agar siswa tergugah untuk memberikan respon. 7.
memberikan penguatan atau umpan balik atas pekerjaan yang diberikan kepada siswa. 8. Melakukan evaluasi pembelajaran. 9. Memperkuat retensi proses belajar siswa. Sedangkan proses belajar guru memberikan latihan kepada siswa untuk memberdayakan pengetahuan yang ia dapat kapanpun waktunya, termasuk ke dalam proses pembelajaran Gagner pada nomor A5, B6, C7, D8, E9. Silahkan untuk dipilih jawaban yang paling tepat. Soal nomor 9. Perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, perkembangan kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dengan melibatkan diri secara aktif untuk selalu terbuka untuk belajar kepada orang yang lebih berkompeten yang akan dijadikan sebagai narasumber, dan belajar menggunakan sistem-sistem ini untuk menyesuaikan proses-proses berpikir diri sendiri. Adalah teori ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh A. Ausubel, B. Gagner, C. Habermas, D. Vygotsky, E. David and Kolb. Silakan untuk ditulis jawabannya. Nomor 10. Ketika di awal perkenalan dengan dunia pendidikan, ada anak kelas 1 yang sedang belajar membaca, menulis, berhitung di dalam kelas, dan seorang guru mencoba untuk menunjuk anak yang sedang belajar dengan menguji bacaan siswa yang belajar membaca. Ternyata ditemukan kesalahan-kesalahan dalam mengeja huruf yang sama. Misal B dibaca dengan D, P dibaca A, Q, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, anak mengalami kegagalan dalam membaca karena terkendala dalam mengingat huruf yang sering disebut A. Disgrafia, B. Disleksia, C. Diskalkulia, D. Auditory Processing Disorder, E. Language Processing Disorder. Manakah jawaban yang paling tepat? Soal nomor 11. Allah memiliki sifat wajib, diantaranya ada hayan dan hayat. Jika dikelompokkan ke dalam 4 kategori sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayan dan hayat masuk ke dalam kategori A. Nafsiyah dan ma'ani, B. Ma'ani dan salbiyah, C. Ma'nawiyah dan ma'ani, D. Ma'ani dan ma'nawiyah, E. Salbiyah dan ma'nawiyah. Nomor 12. Siapakah yang mendakwahkan ajaran agama Islam dengan media wayang dan tembang sinom dan kinanti? A. Sunan Muria dan Sunan Kalijaga, B. Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, C. Sunan Kalijaga dan Sunan Muria, D. Sunan Bonang dan Sunan Muria, E. Sunan Kalijaga dan Sunan Derajat. Ada sebuah kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa Doni karena bercanda Yudi yang kelewatan pada saat merayakan ulang tahun Doni menggunakan alat yang tidak mematikan seperti dilempari telur. Karena memiliki sesak nafas, akhirnya meninggal dunia. Dari kejadian ini merupakan pembunuhan. A. Tersalah, B. Sengaja, C. Seperti sengaja, D. Diat, E. Kisos.